Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Aulia Nuranisa akan mempresentasikan makalah tentang jurnal internasional yang berjudul The Effect of Using Out of School Learning Environment in Science Teaching on Motivation for Learning Science, atau pengaruh penggunaan lingkungan belajar di luar sekolah dalam pembelajaran IPA terhadap motivasi belajar IPA. Adapun jurnal ini ditulis oleh Khalil Ibrahim Yildirim dengan nama jurnal Participatory Educational Research, volume 7 nomor 1 halaman 143 sampai 161. Baik, lanjut saja. Adapun pembahasan yang akan kita bahas di sini ada 6. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat metode penelitian, yang kelima hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Langsung saja, pendahuluannya itu belajar dan mengajar itu telah menjadi bagian dari proses seumur hidup yang menggunakan sumber daya sekolah dan sumber daya potensial lainnya. Penulis ingin menciptakan suasana sekolah yang baru atau pembelajaran baru dengan mengajak atau membuat siswa-siswi itu terjun langsung ke lingkungan nyata, sehingga pembelajaran dari IPA ini bersudut pandang luas karena siswa langsung turun dengan lingkungan yang benar-benar akan membuat mereka belajar yang sesungguhnya. Nah, bahkan diciptakan oleh penulis tersebut membuat penelitian pembelajaran yang efektif, menciptakan pembelajaran lingkungan belajar di luar sekolah atau yang disebut out of school learning environments, OSLE. Nah, biasanya ini disebut OSLE atau singkatannya OSLE. Pembelajaran efektif ini diyakini oleh penulis dapat mengefektifkan pembelajaran. Jadi kurikulum harus dikaitkan dengan OSLE ini agar pengetahuan siswa lebih berkembang dan lebih interaktif. Lalu OSLE itu apa sih? Lingkungan belajar di luar sekolah atau OSLE ini tuh termasuk ke dalam kelompok non formal karena direncanakan dan direalisasikan di luar sekolah dengan bimbingan instruktur. Lingkungan ini termasuk museum, kebun binatang, kebun raya, planetarium, taman nasional, kegiatan berkemah di alam, akuarium, tanaman, dan lain-lain. Nah, adapun pentingnya motivasi selama mengajar, motivasi ini merupakan konsep yang berpengaruh dalam pembelajaran, apalagi pembelajaran IPA, karena tingkat motivasi belajar IPA pada anak peserta didik usia SMP, SMA itu masih minim, karena motivasi pembelajaran siswa rata-rata anak-anak itu membayangkan atau berpikir bahwa pembelajaran siswa itu adalah pembelajaran yang sangat rumit, sehingga peneliti membuat penelitian ini untuk mengubah pandangan siswa terhadap pembelajaran IPA atau sains. Nah, signifikansi dan pembenaran penelitiannya melatih individu yang memiliki keterampilan untuk dapat membaca dan memahami menggunakan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang-orang yang memiliki motivasi atau memiliki keterampilan berbeda dari yang lain itu dapat tercipta dan terlihat dari pembelajaran di luar lingkungan sekolah secara langsung, sehingga melatih anak-anak peserta didik untuk memahami secara langsung di lapangan seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini ada rumusan masalah. Nah, adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana perbedaan tingkat motivasi siswa pada kelompok eksperimen bagian dalam OSLE untuk pembelajaran IPA di awal, di akhir, dan 12 minggu setelah eksperimen. Yang kedua, bagaimana perbedaan tingkat motivasi siswa kelompok kontrol yang menerapkan kurikulum IPA tahun 2018 di awal, di akhir, dan 12 minggu setelah pembelajaran signifikan. Yang ketiga yaitu bagaimana perbedaan tingkat motivasi siswa pada kelompok eksperimen yang dibawa ke OSLE di kelas IPA dan pada kelompok kontrol yang diterapkan kurikulum IPA tahun 2018 di awal, di akhir, dan 12 minggu setelah pembelajaran. Nah, yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama, mengetahui dampak penggunaan OSLE terhadap perbedaan tingkat motivasi siswa pada kelompok eksperimen bagian dalam OSLE untuk pembelajaran IPA di awal, di akhir, dan 12 minggu setelah eksperimen. Yang kedua yaitu mengetahui dampak penggunaan OSLE terhadap perbedaan tingkat motivasi siswa kelompok kontrol yang menerapkan kurikulum IPA tahun 2018 di awal, di akhir, dan 12 minggu setelah pembelajaran signifikan.
Yang ketiga yaitu mengetahui dampak penggunaan OSLE terhadap perbedaan tingkat motivasi siswa pada kelompok eksperimen yang dibawa ke OSLE di kelas IPA dan pada kelompok kontrol yang diterapkan kurikulum IPA tahun 2018 di awal, di akhir, dan 12 minggu setelah pembelajaran signifikan. Nah, yang selanjutnya itu metode penelitian. Adapun dalam metode penelitian, poin-poin yang akan dibahas adalah yang pertama desain penelitian, yang kedua kelompok riset, yang ketiga karakteristik peserta, yang keempat alat pengumpulan data, yang kelima analisis data, dan yang keenam penerapan penelitian. Kita lanjut langsung ke metode. Yang pertama ada desain penelitian. Nah, desain penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen atau eksperimental semu karena siswa kelas 7 menengah di Turki tidak ditugaskan ke kelompok dengan menggambar banyak, sebaliknya mereka dimasukkan dalam penelitian tanpa melakukan perubahan apapun di kelas mereka. Yang kedua ada kelompok riset. Nah, kelompok penelitian ini dilakukan pada kelas 7 di sekolah menengah di distrik metropolis di Turki pada tahun 2018 dengan penelitian dilakukan dengan 56 siswa. 28 siswa kelompok eksperimen dan 28 siswa kelompok kontrol. Nah, dua kelas ini bisa dipilih secara undi, namun juga sesuai dengan hasil terbesar dari kursus IPA yang dilaksanakan sebelum eksperimen. Nah, yang selanjutnya ada karakteristik peserta. Dalam karakteristik peserta ini, semua siswa mengenyam pendidikan di distrik pusat kota metropolis di Turki pada tahun 2018. Mereka semua tinggal di pusat kota. Ada 14 perempuan dan 14 laki-laki pada kelompok eksperimen, serta 15 perempuan dan 13 laki-laki pada kelompok kontrol. Nah, si penelitian itu diteliti juga pada jumlah rata-rata jam belajar siswa-siswi itu. Ada yang belajar IPA lebih dari 5 jam, 4 jam, 3 jam, 2 jam, dan 1 jam dalam seminggu. Rata-ratanya itu 2 sampai 7 jam dalam seminggu. Yang selanjutnya ada alat pengumpul data. Nah, skala motivasi pembelajaran sains yang digunakan untuk mengukur motivasi belajar sains, skala tersebut mencakup 23 item dan dinilai pada skala 5 poin dengan sangat tidak setuju dan sangat setuju. Adapun skala ini skala positif dan skala negatif. Untuk skala positif, sangat setujunya digunakan untuk poin 5, sangat tidak setujunya pada poin 1. Sebaliknya, untuk skala negatif, poin 5 adalah sangat tidak setuju dan poin 1 sangat setuju. Dari hasil skor keseluruhan skala motivasi itu atau berupa angket yang diberikan dari 23 poin, hasil semua skor tertinggi hanya 115 skor total siswa dari semua yang diberikan skala motivasi. Nah, yang selanjutnya ada analisis data. Analisis data menggunakan software SPSS 22, koefisien kurtosis dan skewness, serta analisis Shapiro-Wilk digunakan untuk menentukan distribusi normal data. Nah, adapun uji parametrik digunakan untuk analisis data. Lalu uji T digunakan untuk membandingkan nilai dan skor kursus sains, kelompok kontrol dan eksperimen pada tes pra, pasca, dan tes tindak lanjut. Lalu ANOVA satu arah digunakan untuk membandingkan skor kelompok eksperimen pada tes pra, pasca, dan tindak lanjut untuk pengukuran berulang. Analisis Bonferroni digunakan untuk mengetahui apakah perbedaan tersebut signifikan. Nanti akan bisa kita lihat di hasil. Nah, yang selanjutnya ada penerapan penelitian. Tahap kegiatan eksperimen ini dilakukan oleh guru IPA yang sama di kedua kelompok. Jangka waktu pelaksanaan penelitian ditentukan 20 minggu dengan mengembangkan alokasi waktu untuk kurikulum IPA. Pada awal percobaan digunakan skala motivasi sebagai pretest untuk mengetahui tingkat motivasi siswa. Nah, setelah pretest dilakukan, motivasi siswa itu masih sama, jadi dilakukan kembali, dilihat setelah post test, lalu dilihat lagi setelah 12 minggu selanjutnya. Dalam 20 minggu ini peningkatan motivasinya itu akan terlihat di 12 minggu. Lanjut ya. Nah, sekarang ke hasil penelitian. Nah,
pada hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 3 dan tabel 4. Di sini ada tabel 3 analisis uji T, sampel independen mengenai nilai kursus sains grup. Dan yang tabel 4 analisis independen sampel tes T juga mengenai nilai prates siswa untuk motivasi belajar sains. Dari kedua tabel ini pada tabel 3 dan tabel 4 terlihat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen pada penelitian tersebut. Sehingga tingkat motivasi pada kelas kontrol dan eksperimen itu bisa dibilang sama karena tidak ada perbedaan. Yang selanjutnya ada tabel 5 dan tabel 6. Tabel 5 analisis independen sampel T mengenai skor post test siswa untuk motivasi belajar sains. Dan tabel 6 uji T sampel independen mengenai skor tes tindak lanjut motivasi belajar siswa. Dari kedua tabel ini terlihat bahwa pada kelas eksperimen memiliki skor tes tindak lanjut yang lebih tinggi secara signifikan motivasi belajar IPA daripada kelompok kontrol. Pada akhir percobaan, siswa dapat dalam kelompok eksperimen memiliki motivasi yang lebih tinggi daripada kelompok kontrol 12 minggu setelah eksperimen. Jadi dari kedua tabel ini bisa dilihat bahwa selama berjalannya pembelajaran pada siswa yang mengikuti kelas eksperimen, motivasi belajarnya itu lebih tinggi daripada kelas kontrol yang melaksanakan pembelajaran biasa tidak dengan OSLE. Nah, yang selanjutnya ada tabel 7 dan tabel 8. Tabel 7 analisis deskriptif dari skor tes motivasi sebelum, sesudah, dan tindak lanjut kelompok kontrol untuk pembelajaran IPA. Dan yang ke-8 analisis ANOVA satu arah untuk pengukuran berulang dari skor tes motivasi sebelum, sesudah, dan tindak lanjut kelompok kontrol ilmu pengetahuan belajar. Dari tabel 7 dan 8 ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol skor tes tersebut, sesudah, dan tindak lanjut motivasi untuk pembelajaran IPA. Nah, pada temuan ini tuh menunjukkan bahwa untuk kelas kontrol itu, baik sebelum ataupun sesudah dilaksanakan pembelajaran seperti biasa, tingkat motivasinya itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi kayak tetap aja segitu tingkat motivasinya tuh dari sekian banyak siswa yang mengikuti pembelajaran kurikulum IPA. Nah, yang selanjutnya ada tabel 9 dan tabel 10. Yang tabel 9 analisis deskriptif dari skor tes motivasi sebelum, sesudah, dan tindak lanjut kelompok eksperimen untuk pembelajaran IPA. Tabel 10 analisis ANOVA satu arah untuk pengukuran berulang dari kelompok eksperimen sebelum, sesudah, dan tes tindak lanjut skor motivasi IPA. Tabel 9 dan 10 ini menunjukkan perbedaan yang signifikan antara percobaan kelompok sebelum, sesudah, dan tes tindak lanjut skor motivasi untuk pembelajaran IPA. Jadi bisa dibilang bahwa kelompok eksperimen ini dari hasil yang didapat pada percobaan bahwa kelompok eksperimen ada peningkatan motivasi dalam pembelajaran setelah 12 minggu mereka belajar di luar lingkungan sekolah atau OSLE. Nah, dari sini terlihat bahwa OSLE sangat berpengaruh pada pembelajaran siswa-siswi di Turki tersebut. Nah, lanjut ke pembahasan. Nah, ini ya, hasil penelitian menunjukkan bahwa OSLE meningkatkan motivasi dan keberhasilan siswa dalam pembelajaran sains lebih dari lingkungan kelas. Pengalaman siswa di 3 lingkungan belajar informal yang berbeda, museum, pameran ternak, dan pusat lingkungan. Untuk memahami dan mengidentifikasi pembelajaran yang diwujudkan di lingkungan tersebut, studi tersebut melaporkan bahwa menemukan OSLE merupakan sumber untuk meningkatkan motivasi siswa. Nah, bisa juga disebut OSLE ini bisa meningkatkan motivasi siswa tidak hanya untuk beberapa kali pengujian, tapi banyak para peneliti-peneliti sebelumnya juga yang telah membuktikan bahwa metode atau cara pembelajaran di luar lingkungan sekolah ini sangat efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa terhadap IPA yang dianggap rumit, yang dianggap sulit. Mereka bisa membuatnya menjadi mudah, menjadi lebih nyata dalam kehidupan yang langsung. Seperti itu. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa OSLE berpengaruh positif terhadap sikap sains siswa. Hasil ini dijelaskan dengan fakta bahwa siswa mengkonkretkan konsep-konsep abstrak dan belajar dengan praktik bersama kelompok sambil melakukan kegiatan di pusat sains. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok eksperimen memiliki skor motivasi yang lebih tinggi untuk keterampilan proses IPA. Nah, bisa dilihat ya bahwa kelompok eksperimen memiliki tingkat motivasi yang lebih tinggi dibanding dengan kelompok kontrol yang hanya
pembelajaran materi diam di tempat tanpa di luar sekolah. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Nah, OSLE atau Out of School Learning Environment ini adalah lingkungan belajar di luar sekolah yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar IPA pada siswa kelas 7. Penelitian ini adalah penelitian kuasi eksperimen atau eksperimental semu yang menggunakan dua kelas. Yang pertama kelas eksperimen dan yang kedua kelas kontrol. Kedua kelas ini diberikan angket pertama-tama untuk melihat sejauh mana motivasi belajar mereka terhadap IPA. Lalu mereka diberikan pretest sebelum pembelajaran dan hasilnya itu tidak ada perbedaan di antara kelas kontrol dan eksperimen. Lalu diberikan post-test atau ujian setelah dilaksanakan dan ujian tindak lanjut untuk melihat mengukur motivasi mereka setelah 12 minggu berjalan. Dan ternyata setelah 12 minggu berjalan ada peningkatan yang sangat signifikan terhadap kelas eksperimen, di mana kelas kontrol itu hanya memiliki tingkat motivasi yang itu-itu saja dari awal sampai akhir penelitian, dan pada kelas eksperimen memiliki tingkat motivasi yang lebih tinggi dari kelas kontrol selama pembelajaran dilaksanakan di luar sekolah. Nah, lingkungan ini tuh menawarkan lingkungan belajar yang kaya dari kehidupan nyata dengan benda nyata, memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan fenomena nyata, peristiwa, dan objek, dan memungkinkan untuk mengalami pengetahuan dan mentransfernya ke kehidupan nyata. Juga memastikan pembelajaran dengan membangkitkan keingintahuan siswa sambil bersenang-senang. Nah, jadi hasilnya OSLE ini berjalan dengan sangat lancar, yaitu bisa membuat motivasi siswa terhadap pembelajaran IPA di sekolah lebih meningkat lagi sehingga pandangan siswa terhadap IPA lebih mudah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.